Bocil ini benar-benar benci banget sama ayahnya karena ayahnya selalu telat jemput dia dari sekolah. Akhirnya ayahnya cuma bisa minta maaf ke bocil ini. Awalnya bocil ini benar-benar gak mau ngeliat ayahnya sama sekali, tapi lama-kelamaan bocil ini luluh juga dan mau pulang bersama ayahnya. Tapi kejadian itu terjadi terus-menerus bahkan sampai dia besar. Ayahnya gak pernah sekalipun gak telat kalau misalkan jemput dia. Itu bikin anak ini benar-benar marah banget sama ayahnya dan gak pernah mau dijemput ayahnya lagi. Walaupun telat, tapi ayahnya setiap hari selalu berusaha untuk menjemput anak ini, bahkan sampai ayahnya tua sekalipun. Ternyata selama ini ayahnya telat karena ayahnya bekerja sebagai supir taksi. Dan pas ayahnya udah tua, ayahnya udah gak berani lagi nyetir mobil. Bahkan dia udah gak jadi supir taksi lagi, karena mobil sekarang benar-benar canggih-canggih yang buat ayahnya gak ngerti gimana cara mengendarainya. Tapi si anak maksa untuk ayahnya tetap mengendarai mobil ini. Dan anaknya yang akan ngajarin ayahnya, karena yang anaknya mau adalah tetap disupirin sama ayahnya untuk selama-lamanya. Semua orang nahan-nahan berusaha untuk pura-pura nggak lihat pasangan ini yang lagi joget-joget di tengah jalan. Bahkan pasangan ini pakai baju pengantin gitu, yang buat orang-orang itu pada bingung banget dan merasa mereka itu gila. Awalnya pada penasaran, tapi lama-lama pura-pura nggak lihat aja deh. Ternyata semuanya itu nahan-nahan supaya nggak lihat, karena melihat kakek ini sebenarnya menari sendirian. Dan anaknya di sini yang menemukan ayahnya sendiri kayak gini. Ternyata si ayah masih teringat sama kenangan dia bersama istrinya zaman dulu yang sering banget menari-nari di depan mobilnya dia. Bahkan sekarang mobilnya dia itu udah ganti menjadi mobil yang baru. Anaknya bilang ke ayahnya kalau dia harus merelakan istrinya supaya istrinya tenang di atas sana. Dan ayahnya harus belajar untuk melanjutkan hidupnya lagi. Semua orang di bus maksa cewek gila ini untuk keluar, tapi akhirnya mereka nyesel banget pas lihat apa yang ada di lehernya. Jadi kisahnya ada orang gila masuk bus dan orang itu nggak mau bayar tiket sama sekali. Ternyata orang gila ini punya suami dan suaminya mau keluarin dia dari bus itu. Nah, semua penumpangnya suruh cewek ini untuk turun, tapi pas lihat apa yang ada di lehernya semua tuh langsung kaget. Karena ternyata cewek ini tuh lagi mau kabur dari suaminya yang sering melakukan kekerasan sama dia. Ketika cewek yang mau kabur, semua orang malah ngusir dia. Sampai akhirnya pas mereka semua udah sadar, mereka langsung mengejar cewek ini untuk membantunya, bahkan langsung melaporkan suaminya ke pihak kepolisian. Tiap hari seorang ayah selalu maksa anaknya untuk makan makanan dari dia aja, sampai akhirnya semua terungkap guys. Tapi si anak itu benar-benar bete banget setiap ayahnya masak, karena masakannya benar-benar gak enak dan berantakan. Anaknya udah suruh ayahnya gak usah masak lagi, tapi ayahnya berusaha dan malah belajar terus supaya anaknya suka sama masakan dia. Tapi ternyata ada aja, tiba-tiba masakan dia gak mateng, gak ada nutrisinya. Kalau enggak masakannya gosong yang membuat anaknya selalu mengeluh. Namun si ayah itu benar-benar gak putus asa sama sekali, pokoknya dia maksa banget si anak harus makan masakan dari dia. Sampai tiba-tiba pas anaknya cobain suatu hari, dia kaget banget, masakannya benar-benar enak, proteinnya juga pas banget. Dan akhirnya dia berterima kasih sama ayahnya buat ayahnya senang banget. Ternyata ayahnya melakukan itu karena dia itu baru aja bercerai sama ibunya. Jadinya dia pingin banget selalu ada buat anaknya dan dia pingin ngurusin anaknya. Dengan kasih bekal aja dia mau tunjukin kalau dia perhatian banget sama anaknya. Sampai tiba-tiba si ayah terharu banget karena si anak itu gantian masakin bekal buat dia supaya dia itu semangat ke kantornya. Cowok ini lagi ke pantai, kaget banget ada cewek yang baru aja tenggelam. Pas dia lihat ternyata cewek itu adalah Putri Duyung. Akhirnya dia berusaha untuk menyelamatkan Putri Duyung itu dan membawanya ke rumah. Di rumah dia masukin ke kamar mandi untuk masukin ke bak. Terus cowok ini baik banget bawain semua makanan yang dibutuhkan Putri Duyung. Dan bahkan dia beli garam yang banyak banget supaya Putri Duyungnya itu berendam di air garam. Dia juga membuat kamar mandinya seperti akuarium supaya Putri Duyungnya benar-benar nyaman di sana. Sampai saat Putri Duyungnya itu udah sembuh, dia mau lepasin Putri Duyungnya ke lautan. Tapi tiba-tiba Putri Duyungnya suruh dia pegang ekornya. Habis dia pegang ekornya, dia langsung jadi buta banget. Dia langsung gak jadi baik lagi, dia malah mengambil ekor Putri Duyung itu untuk dia pajang di rumahnya. Berarti Putri Duyungnya malah dia habisi. Bocil ini nekat nyiram ART-nya pakai alkohol. Di sini ART-nya benar-benar wajahnya rusak banget dan pingin aduin bocil ini ke polisi. Tapi bocil ini benar-benar gak bisa ngomong apa-apa dan benar-benar benci banget sama ART-nya. Semenjak ayahnya meninggal, bocil ini benar-benar jadi kayak anak setan. Cuman ibunya mohon-mohon supaya ART-nya gak aduin bocil ini ke polisi. Tapi tambah lama bocil ini benar-benar udah keterlaluan banget. Bahkan dindingnya dia gambarin gambar setan semua. Tapi lama-kelamaan ibunya masang CCTV dan curiga banget sama ART-nya sendiri.
Karena ternyata ART-nya itu adalah mantan selingkuhan dari suaminya, yang mana dia pengen menghancurkan keluarga ini supaya mendapatkan warisan yang banyak. Makanya bocil itu benar-benar benci banget sama ART-nya karena bocil itu mengetahui sifat asli dari ART-nya ini. Dimana setiap bocil ini gambar setan, ternyata setan itu adalah ART-nya. Setelah ibunya mengetahui sifat dari ART-nya selama ini, si ibunya langsung melaporkan ART-nya ini ke pihak kepolisian dan ART-nya ini langsung ditangkap. Cewek ini selalu masukin mukanya ke kardus dan gak pernah mau ngeliat mukanya sendiri sampai akhirnya pas dia buka satu sekolah kaget banget. Jadi cewek ini benar-benar insecure banget sama dirinya karena sejak kecil dia itu sering banget dihina sama cowok yang dia suka. Bahkan dia itu ditolak dan dibilang kamu itu adalah cewek terjelek di dunia ini, mendingan kamu pergi aja dari dunia ini. Nah karena hal itu dia jadi insecure sama mukanya, dia gak pernah mau ngaca lagi dan dia masukin dirinya dia itu ke dalam kardus. Bahkan orang tuanya aja gak pernah ngeliat dia. Sampai akhirnya pas di sekolah dia tetap diejek dong karena dia aneh banget pakai kardus ke sekolah. Tiba-tiba dia dibully juga sama satu cowok ini yang ternyata adalah cowok dia di masa kecil yang waktu itu pernah bully dia juga, dan cowok ini benar-benar kaget banget ngelihat mukanya dia sebenarnya. Bahkan cowoknya ngebully dia untuk buka kardus di depan semua orang, tapi tiba-tiba semua orang benar-benar kaget karena cewek ini cantik banget. Dan cowok ini bahkan minta maaf ke ceweknya dan bilang kalau kamu adalah cewek tercantik yang pernah aku lihat. Dan akhirnya setelah bertahun-tahun cewek ini mau ngaca juga dan baru sadar kalau dia itu memang cantik. Cewek ini kaget banget mau meluk temennya tapi dia itu malah badannya nembus. Dia baru sadar kalau dia udah 365 hari meninggal dan meninggalkan temennya. Terus malaikat maut manggil dia karena hidupnya dia baik banget, dia mendapatkan poin yang super banyak yang bisa membuat dia bantu temennya yang ada di bumi. Semua poinnya itu dia pakai untuk temennya itu karena dia tahu temennya akan kesusahan kalau hidup tanpa dia. Bahkan permintaan terakhir dia itu pingin banget ketemu sama temennya, bukan untuk berjumpa lagi tapi untuk mencet hidung dari temennya doang. Ternyata kalau dia pencet hidung dari temennya akan lupa dengan keberadaan dia. Jadi fungsinya dia nggak mau temennya bersedih lagi dan ingat sama dia terus. Akhirnya dia memilih untuk dilupakan saja. Cewek ini bisa melihat semua makanan yang manusia terakhir makan di atas kepalanya dia, tapi dia kaget banget melihat temennya kok makan lipstick orange. Nah, di luar dari itu, tiba-tiba manajernya itu marah-marah karena kehilangan cincin. Di situ si cewek langsung nuduh pria yang makan lipstick orange tadi itu adalah pencurinya. Karena cuman pacar dari pria tadi yang memakai lipstick orange, dan dia baru aja kasih cincin yang dia curi dari manajernya ke pacarnya ini. Sebagai gantinya, si cewek akan cium cowok ini, makanya cowok ini tuh makan lipstick orange. Dan ternyata bener aja dong. Tapi ini cewek tiba-tiba kaget banget, di atas kepala cowok tadi berubah menjadi manajer, berarti dia baru makan manajernya. Cewek ini nggak bisa lepas masker sama sekali, karena kalau dia lepas semua orang pingin nyentuh wajah dia. Jadi semua orang itu pada rebutan pingin nyentuh wajah cewek ini, karena kalau misalkan mereka sentuh, mereka akan mendapat kekuatan dari cewek ini. Akhirnya cewek ini cuma bisa kabur dan pakai masker aja supaya orang-orang pergi dari dia. Terus akhirnya dia cuma curhat sama temennya dia. Dia bilang aku pingin banget lepas masker ini karena aku capek banget pakai masker. Terus temennya nyuruhin dia, kalau kamu pingin lepas masker kamu bikin aja konten-konten video pendek supaya orang itu nggak melihat kamu aslinya dan nggak bisa nyentuh wajah kamu. Tapi pas dia udah bikin kontennya, semua orang tetap nyentuh wajah dia di HP. Dan bahkan jari orang-orang tersebut bisa langsung keluar dari HP. Setiap cewek ini hapus kontak dari temennya, dia akan mendapatkan uang. Di sini mereka benar-benar seneng banget. Terus mereka jadi berpikiran, gimana kalau kita hapus teman-teman kita yang kontaknya nggak penting buat kita. Nah, dia dapat duit yang benar-benar banyak banget dan bikin dia ketagihan untuk hapus-hapusin kontak teman-temannya. Semakin berharga hubungan mereka, akan semakin besar pula uang yang akan dikasih. Nah, terus cewek ini bilang, kamu hapus aja kontak aku. Kali aja kita akan mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Nah, yang baju putih ini udah gak mau sama sekali dong. Tapi yang baju hitam benar-benar maksa karena dia pingin banget beli mobil. Sampai akhirnya dia mencoba untuk hapus kontaknya sendiri di HP temennya. Dan bener aja dong, mereka jadi kaya raya. Tapi cewek yang baju hitam ini malah ikut hilang. Wanita ini setiap hari harus menahan tangis untuk belajar makan cabai dengan cepat. Nah, wanita ini diam-diam dari suaminya, padahal suaminya tahu kalau dia nggak bisa makan cabai sama sekali. Ternyata dia itu mau makan cabai dan belajar supaya dia bisa ikut pertandingan makan cabai. Tapi dia nggak pingin juara 1, dia pinginnya juara 2 aja. Karena ternyata juara 2-nya itu hadiahnya adalah sepeda listrik. Dia selama ini berusaha makan cabai karena dia kasihan banget ngelihat suaminya itu kerja pakai sepeda yang udah butut. Akhirnya dia kasih deh sepeda listrik ini.
Suaminya pura-pura nggak peduli gitu, padahal dalam hatinya dia benar-benar sayang dan terharu banget atas perbuatan istrinya.